selamat sore Bapak Ibu para peserta webinar dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Dr. Giovanni Gilberta yang akan menjadi dokter moderator pada acara webinar pada sore hari ini. Sebelumnya, perkenankan saya untuk melepaskan masker agar suara saya terdengar lebih jelas. Selamat datang di acara webinar RSPI IVF Talk. Webinar dengan berbagai topik terkait kesuburan dan berbagai program kehamilan yang akan dibawakan oleh tim dokter spesialis kandungan dan kebidanan konsultan fertilitas di RSPI IVF Center. RSPI IVF Center merupakan layanan terbaru dari Rumah Sakit Pondok Indah Group yang berlokasi di lantai 6 Rumah Sakit Pondok Indah, di mana layanan terbaru kami melayani berbagai layanan fertilitas seperti bayi tabung, inseminasi buatan, program kehamilan alami, serta menghadirkan harapan baru bagi para pasangan yang ingin mendambakan kedatangan sang buah hati. Nah, RSPI IVF Talk merupakan rangkaian acara webinar sekaligus sebagai grand opening layanan terbaru kami RSPI IVF Center. Nah, sebelumnya Grand Opening IVF Center Rumah Sakit Pondok Indah Group sendiri secara resmi telah dilakukan pada awal bulan ini melalui virtual press conference yang dihadiri oleh awak media. Dan pada hari ini RSPI IVF Talk kembali hadir dengan tema kemajuan teknologi bayi tabung bersama dengan Profesor Dr. Budi Wiweko, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan fertilitas dan endokrinologi reproduksi, Master of Public Health. Nantinya selama presentasi, Bapak dan Ibu peserta webinar bisa mengajukan pertanyaan langsung yang nanti akan dijawab oleh Prof. Budi melalui kolom atau tombol Q&A yang berada di layar monitor atau layar handphone Anda. Sebelum kita mulai webinarnya, saya akan bacakan secara singkat terlebih dahulu CV dari Profesor Dr. Budi Wiweko, spesialis obstetri ginekologi, konsultan fertilitas, endokrinologi reproduksi, Master of Public Health. Jadi beliau meraih gelar dokter spesialis kebidanan dan kandungan, serta dokter subspesialis endokrinologi reproduksi, serta S3 ilmu kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan meraih gelar Master of Public Health dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Beliau juga sempat mengenyam pendidikan di Hyogo College of Medicine di Jepang, dan beliau aktif melakukan penelitian terkait AMH, Polycystic Ovarian Syndrome, dan vitrifikasi jaringan ovarium, dan penelitian dari beliau sudah dipublikasikan di berbagai jurnal lokal maupun internasional, serta aktif mengikuti berbagai konferensi Assisted Reproductive Technology seperti Aspire, ISHRE, dan pertemuan tahunan IFFS. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Perfitri Pogi atau Perhimpunan Fertilitasi in Vitro Indonesia, President of Asia Pacific Initiative on Reproduction, dan juga Sekretaris Jenderal Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia atau POGI. Selamat sore, Prof. Budi. Sore. Ya, Dr. Giovanni. Ya, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan, Prof. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dan mohon maaf nih, saya perbaiki mikrofon dulu. Yang saya hormati para teman-teman semuanya, ya, para pejuang dua garis yang hadir pada sore hari ini, tentunya saya akan sangat senang untuk berbagi, bercerita bersama sore hari ini, khususnya mengenai teknologi reproduksi berbantu atau yang dikenal dengan program bayi tabung. Slide selanjutnya boleh? Ya, kita tahu bahwa program bayi tabung itu pertama kali lahir, atau bayi tabung pertama kali di dunia pada tahun 1978, yaitu Louis Brown yang saat ini sudah berusia 43 tahun. Dan pada saat itu teknologi bayi tabung diperkenalkan oleh Patrick Steptoe dan Bob Edwards, keduanya sudah meninggal. Dan Bob Edwards ini mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 2010. Kurang lebih saat ini telah lahir lebih dari 10 juta atau lebih dari 15 juta bayi yang lahir dengan teknologi bayi tabung di seluruh dunia.
dan semuanya tumbuh serta berkembang dengan sangat baik. Slide. Kalau kita melihat yang dimaksud dengan teknologi reproduksi berbantu, di dalamnya sangat banyak, mulai dari fertilisasi in vitro, kemudian penyuntikan sperma ke dalam sel telur, penetasan berbantu, simpan beku, kemudian pra-implantation genetic testing, dan juga transfer embrio beku. Salah satu bagian dari teknologi reproduksi berbantu ini adalah kita kenal dengan bayi tabung atau fertilisasi in vitro. Slide. Ya, mengapa teknologi itu sangat erat kaitannya dengan keberhasilan bayi tabung? Karena pada program bayi tabung kita menggantikan ya dengan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa, manusia memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi menggantikan rahim. Rahim digantikan dengan inkubator, dengan laboratorium sehingga pembuahan yang seharusnya terjadi di dalam saluran telur atau tuba falopii itu akan digantikan di dalam laboratorium. Dan dalam waktu 2-5 hari, embrio yang seharusnya berkembang di dalam tuba akan digantikan untuk dikembangkan di dalam inkubator atau rahim buatan yang ada di dalam laboratorium bayi tabung. Oleh karena itu, keberhasilan bayi tabung saya kira 50%-nya ditentukan oleh kualitas dari laboratorium teknologi reproduksi berbantu. Slide. Ya, inilah tahapan bayi tabung. Kalau kita melihat tahapan bayi tabung ada 8 tahap. Mulai dari tahap pertama itu adalah fit and proper test, ya, dilakukan pemeriksaan terhadap sel telur, terhadap sperma, terhadap rahim, terhadap saluran telur. Kemudian tahap kedua dan ketiga itu merupakan tahapan yang sangat penting, yaitu penyuntikan obat-obatan untuk membesarkan sel telur, sehingga sel telur itu menjadi matang dalam jumlah yang banyak. Kita tahu bahwa dalam program bayi tabung sangat penting sel telur yang matang dan jumlahnya harus banyak, karena nantinya akan dicoba untuk dilakukan pembuahan dan akan dilakukan penyimpanan embrio bila embrio itu berkembang baik semuanya, sehingga pasien bisa mendapatkan embrio lain ketika dia akan hamil pada program-program berikutnya. Kemudian tahap 4, 5, dan 6 itu adalah tahapan untuk mengambil sel telur, melakukan pembuahan, dan mengembangkan embrio di luar. Disinilah baru suami akan datang. Suami akan memberikan sperma setelah didapatkan sel telur, dilakukan pembuahan, dan embrio akan dikultur selama 3-5 hari di dalam laboratorium, kemudian disusul dengan penanaman embrio, dan menunggu hasil selama 14 hari atau 2 minggu. Slide. Ini yang sangat penting, ya, bagaimana di dalam program bayi tabung, baik itu dokter ataupun ahli embriologi yang kita kenal sebagai embriologis melakukan tindakan-tindakan yang sangat delicate dengan sangat hati-hati, dengan akurasi dan presisi yang sangat-sangat luar biasa. Karena itu saya selalu menyampaikan ladies hands, lion's heart. Ya, ini sangat penting, nggak boleh dibalik, nggak boleh lion's hands, ladies heart. Nah itu kacau semuanya. Tidak boleh ada kesalahan di dalam laboratorium bayi tabung. Tidak boleh ada tertukar sel telur dan sperma. Tidak boleh ada tertukar embrio. Zero mistake. Ya, slide. Bagaimana keberhasilan bayi tabung itu bisa terjadi? Ya, 70-80% keberhasilan bayi tabung ditentukan oleh sel telur dan sisanya oleh sperma, ya 10-15%, serta dinding rahim sekitar 10-15%. Next slide. Sehingga kita bisa lihat, ya Ibu dan Bapak semua bisa lihat gambar ini menunjukkan pada usia di atas 38 tahun, 74% embrio akan mengalami masalah aneuploidi atau kerusakan kromosom. Sehingga kita tahu pada usia di atas 37, di atas 38 tahun, angka keguguran akan sangat-sangat tinggi, sehingga angka kegagalan bayi tabung pun meningkat. Slide.
Ya, kita akan lihat bahwa bertambahnya usia, dengan bertambahnya usia kita akan melihat bahwa jumlah embrio yang kromosomnya normal itu akan semakin berkurang. Ya, teman-teman, Ibu dan Bapak bisa lihat, Ibu dan Bapak bisa melihat bahwa di atas 42 tahun hanya 13% saja embrio yang kromosomnya normal, bandingkan dengan di bawah 35 tahun. Dia punya 61% embrio yang kromosomnya normal. Jadi kalau ada 10 embrio, 6-7 normal. Tetapi kalau di atas 42 tahun, ada 10 embrio yang normal mungkin cuma 1 atau 2. Jadi Ibu, teman-teman semua bisa membayangkan bagaimana keberhasilannya dibandingkan umur, silakan bandingkan umur di bawah 35 tahun dibandingkan dengan 42 tahun. 38 tahun sekitar 30-40%. Ya, 3-4 dari 10 embrio yang normal. Slide. Sehingga, next slide boleh. Next, ya. Sehingga kita bisa lihat nih, kalau usia di bawah 35 tahun, sebuah sel telur matang itu akan menjadi embrio yang kromosomnya normal itu sebesar 25%. Jadi kalau di bawah 35 tahun, untuk mendapatkan sebuah embrio yang normal, itu kira-kira hanya butuh 4 sel telur saja. Ya, di bawah 35 tahun. Tapi kalau dia 35-37, dia 20%, dia butuh 5 sel telur. Ketika usia 38 tahun, dia butuh 10 sel telur, karena 15%. Di atas 40 tahun, dia butuh 10 sel telur. Ya, ya ini mungkin butuh 7, ya ini butuh 10. Di atas 42 tahun dia butuh 20 sel telur untuk mendapatkan satu embrio normal. Sehingga ibu-ibu dan bapak bisa membayangkan ketika pasien di bawah 35 tahun, dia hanya membutuhkan sekitar 4 sel telur saja. Tentu obatnya tidak banyak, biayanya jauh lebih murah, angka keberhasilannya jauh lebih tinggi dibandingkan kalau usianya di atas 38 tahun. Ya dia butuh at least paling tidak 7 sel telur. Ya lebih banyak lagi, apalagi kalau dari 40 tahun, dia butuh telur yang banyak, dia butuh dosis obat yang tinggi, sehingga biayanya pun lebih mahal dan angka keberhasilannya pun menjadi lebih rendah. Ya, slide. Ya, inilah gambaran laboratorium kami di Pondok Indah. Oleh karena teknologi itu sangat penting, maka kita akan sangat concern ya memanfaatkan teknologi untuk memilih sel telur, memilih sperma, dan juga memilih embrio. Ya. Ini adalah time lapse incubator, ini adalah IMSI, ya, slide. Ya, slide lagi. Nggak usah. Ya, ini adalah laboratorium andrologi, ya tempat dilakukan sperm analysis. Slide. Ya, salah satu hal yang sangat penting adalah kita menyuntikkan sperma ke dalam sel telur dengan posisi yang tepat sehingga tidak merusak materi genetik yang ada di sel telur. Oleh karena itu kita membutuhkan adanya software pemindai kromosom sel telur. Adanya software ini adalah yang kami miliki di Rumah Sakit Pondok Indah. Kami bisa tahu di mana posisi spindle. Spindle ini adalah kromosom. Jadi kalau spindle-nya ada di sini, maka kita menyuntikkan sperma tidak boleh dari daerah sini. Karena nanti spindle-nya akan tersenggol dan tidak akan pernah terjadi pembuahan. Oleh karena itu, menyuntikkan sperma pun posisinya harus tepat. Ya, slide. Yang kedua, setelah kita memposisikan sel telur, kita memilih sperma. Kalau teknologi biasa kita membesarkan 300 kali, ya teknik ICSI, menyuntikkan sperma terhadap sel ke dalam sel telur, maka kita punya teknologi IMSI, ya intracytoplasmic morphologically selected sperm injection. Ini sperma dibesarkan sampai 6.600 kali. Sehingga kita tahu persis apakah sperma yang kita suntikkan ini adalah normal atau tidak, kepalanya, lehernya, ekornya, ya benar-benar kita memilih sperma yang terbaik. Jadi kita pilih sperma terbaik, kita pilih sel telur terbaik, kita tuntun sperma masuk ke dalam sel telur pada posisi yang tepat sehingga tidak merusak kromosom sel telur. Slide.
Ya, ini dengan INSI slide lagi. Kemudian setelah dilakukan pembuahan, maka kita akan memantau perkembangan embrio detik demi detik di dalam inkubator atau di dalam rahim buatan. Harusnya 16 sampai 17 jam pasca pembuahan itu akan terlihat namanya 2 pronukleus. Di hari pertama akan membelah menjadi 4 sel, hari ketiga 8 sel, hari keempat morula, hari kelima blastokista, hari keenam dia hatching, kemudian implantasi. Slide. Ya, ini alatnya. Ya, inilah alat timelapse morphokinetic incubator yang kita miliki di dalam laboratorium bayi tabung, klinik bayi tabung RS Rumah Sakit Pondok Indah. Inkubator inilah yang mengamati detik demi detik pembelahan embrio. Embrio yang terlalu lambat pembelahannya, embrio yang terlalu cepat pembelahannya tidak sesuai dengan standar, itu tidak baik. Berpotensi terdapat kelainan genetik atau kelainan kromosom. Oleh karena itu kita menggunakan timelapse morphokinetic incubator ini untuk memilih mana embrio yang terbaik, mana embrio yang senormal mungkin untuk ditanam ke dalam rahim ibu. Slide. Boleh diklik. Ya, ini teman-teman bisa lihat nih. Bagaimana embrio ini akan membelah detik demi detik ya. Nih di bawahnya, gambar di bawahnya 2 sel, 4 sel, 8 sel, morula, blastosis, blastokista ya. Expand ini kita lihat ya. Kita lihat saja bagaimana terjadi pembuahan. Ini 2 PN, pronukleus, kemudian membelah ya, membelah lagi menjadi 2, membelah menjadi 4 ya. Terus saja. Ini kita amati terus, kita catat dan kita diskusikan. Misalkan dari 5 embrio, bagaimana perilaku 5 embrio ini? Apakah sama, apakah ada yang berbeda? Tentunya yang terbaik berdasarkan bentuk dan morfologi serta perilaku itu yang kita pilih untuk kita tanam ke dalam rahim si ibu. Slide. Boleh ya. Blastosis culture ya, kita sebagian besar melakukan kultur sampai hari kelima. Ya, blastosis atau blastokista. Mengapa blastosis? Karena blastosis adalah bentuk embrio yang paling normal di dalam tubuh seorang perempuan untuk terimplantasi di dalam rahim. Kalau dia hamil normal, pasti yang terimplantasi adalah embrio pada fase blastokista. Oleh karena itu kita melakukan extended culture sampai hari kelima. Ya, tentunya ini memerlukan pemilihan sel telur yang baik, pemilihan sperma yang baik, menyuntikkan sperma ke dalam sel telur dengan teknologi yang terbaik, memantau perkembangan embrio dengan terbaik, sehingga bisa tercapai jumlah blastokista yang banyak, sehingga kita bisa memiliki pilihan-pilihan yang banyak untuk kita tanam ke dalam rahim ibu. Slide. Slide. Ya. Kemudian ada lagi teknologi untuk melakukan pemeriksaan materi genetik embrio sebelum ditanam. Ini yang kita kenal dengan sebutan pra-implantation genetic testing. Kita bisa mengetahui kromosom si embrio, apakah ada aneuploidi, apakah ada gangguan jumlah, apakah ada kelebihan, apakah ada kekurangan kromosomnya, apakah ada defect di secara struktural di kromosom, itu semua bisa diketahui dengan teknik PGT, pra-implantation genetic testing. Slide. Dan kita melakukan itu, ini boleh diklik videonya. Ini salah satu contoh pada fase blastokista kita lakukan biopsi pada trophectoderm. Trophectoderm ini adalah bagian yang akan menjadi plasenta, kita biopsi untuk kemudian kita lakukan pemeriksaan genetik sehingga kita yakin betul apakah embrio ini kromosomnya normal atau tidak. Kalau tidak normal tentunya bisa mempengaruhi kegagalan kehamilan pada program bayi tabung. Ya, next slide. Ini sudah dilakukan biopsi, kemudian ya ini juga teknologi yang ada. Ini ke depan kita akan lengkapi robotic vitrification, simpan beku dengan menggunakan robot. Ya, slide. Ya, kemudian ini pasca warming, embrio simpan beku embrio, bahwa embrio itu disimpan beku pada suhu minus 196 derajat Celcius di liquid nitrogen tank dan kualitasnya tidak berubah. Ini contoh embrio yang kita hangatkan atau kita thawing, kualitasnya sama baiknya dengan embrio sebelum dibekukan sehingga success rate-nya pun sama. Slide. Next slide. Next slide aja.
Ya, electronic medical record ya, di RSPI kami memiliki electronic medical record yang cukup luar biasa. Kita akan manfaatkan ini untuk memberikan informasi kepada pasien-pasien kita. Slide. Ya, slide. Ini RFID untuk deteksi. Dan salah satu lagi hal yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan bayi tabung adalah manajemen stres. Ibu dan bapak tidak boleh stres. Ya, oleh karena itu harus ada konselor, harus ada psikolog, bisa juga psikiatri yang kami sediakan. Ya, satu pasien, satu konselor, sehingga dia bisa ditangani dengan baik. Karena salah satu hambatan kemungkinan terjadi kegagalan kehamilan adalah tingkat stres yang sangat tinggi. Slide. Kapan pasien paling stres? Yang pertama pada saat panen sel telur, yang kedua pada saat tanam embrio, dan yang ketiga pada saat pengumuman atau menunggu hasil bagi rapot. Semuanya stres, pasiennya stres, ya suaminya stres, dokternya stres, perawatnya juga stres. Oleh karena itu supporting keluarga sangat-sangat penting, supporting counselor sangat-sangat penting. Oleh karena itu mengikuti program bayi tabung di dalam negeri jauh lebih baik dibandingkan luar negeri dalam hal manajemen stres dan supporting counselor. Slide. Boleh slide. Ya, ini contohnya bahwa pasien-pasien IVF, pasien-pasien bayi tabung, pasien-pasien infertilitas 20-30% mengalami kecemasan. Slide. Ya, ini salah satu, ini adalah komponen-komponen yang menentukan keberhasilan kehamilan. Kita lihat embrio, sperma, sel telur, dinding rahim, dan teknik transfer embrio. Slide. Dan terakhir, saya kira inilah tujuan kita. Bagaimana kita bisa memilih sperma yang terbaik, memilih sel telur terbaik, menyuntikkan sperma ke dalam sel telur dengan teknologi terbaik, mengembangkan embrio dengan inkubator yang terbaik, time-lapse morphokinetic embrio, memilih embrio dengan teknologi yang terbaik, menggunakan kombinasi morfologi, time-lapse morphokinetic, dan juga pra-implantation genetic testing, sehingga kita mendapatkan single teen pregnancy dan single healthy baby. Saya kira ini tujuannya dilakukannya program bayi tabung. Karena itu, please relax and sure you'll be pregnant. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Budi atas pemaparan materinya yang singkat, padat, jelas, dan sangat komprehensif. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A, sebagai informasi, Prof. Budi itu berpraktek di Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center, Pondok Indah setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Jadi jika Anda yang berminat untuk berkonsultasi secara langsung bersama dengan Prof. Budi, Anda tidak perlu cemas atau apalagi khawatir karena Rumah Sakit Pondok Indah Group telah berkomitmen untuk memberikan kenyamanan dan keamanan, serta menjalankan berbagai protokol kesehatan yang membuat Anda tetap sehat tanpa cemas. Oke, tadi kita sudah dengarkan materi mengenai kemajuan teknologi bayi tabung bersama dengan Prof. Budi, dan saya juga sudah mencatat beberapa poin menarik nih, Prof. Jadi ada yang pertama adalah IVF memungkinkan pemilihan sel telur dan sel sperma terbaik yang memungkinkan dihasilkannya single healthy baby. Dan ditunjang juga dengan berbagai teknologi IMSI, ICSI, time-lapse incubator, PGTI yang tersedia di Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center. Selain itu, untuk meningkatkan probability dari keberhasilan bayi tabung, juga diperlukan adanya fasilitas konselor bayi tabung sebagai salah satu alternatif untuk manajemen stres pasangan yang sedang menjalani program kehamilan. Dan semakin dini memulai program bayi tabung, semakin besar kemungkinan untuk didapatkan telur dan sperma yang berkualitas, sehingga semakin besar pula probability atau kemungkinan keberhasilan dari program IVF itu sendiri. Oke, ini sudah ada pertanyaan pertama, Prof. Dari Ibu Sylvia Oktaroza. Saya dengan Ibu Sylvia sudah menikah selama kurang lebih 3 tahun dan sudah melakukan tindakan bayi tabung di bulan Januari 2021. Namun gagal dikarenakan nilai D-dimer yang tinggi dan ada endometriosis. Pertanyaannya, apakah saya harus melakukan tindakan operasi terlebih dahulu dan apakah D-dimer yang tinggi itu bisa diketahui sebelum OPU atau embrio transfer? Ya, Silakan, Prof. terima kasih Bu Sylvia.
Jadi endometriosis itu memang salah satu penyebab infertilitas, dan endometriosis ini juga merupakan salah satu indikasi untuk dilakukannya bayi tabung. Pada pasien-pasien endometriosis umumnya yang diganggu adalah kualitas sel telur, juga kualitas embrio serta pergerakan sperma. Apakah perlu dioperasi? Jawabannya tidak. Ya, justru pada pasien-pasien dengan kista endometriosis yang ingin ikut bayi tabung tidak perlu dilakukan pembedahan. Yang perlu adalah dilakukan penyuntikan obat ya GnRH agonis yang dapat disuntikkan selama 3 bulan untuk menekan kista endometriosis ini, sehingga setelah 3 bulan kista endometriosisnya tertekan, baru kemudian ibu ikut atau masuk dalam program bayi tabung dan kita besarkan sel telurnya. Teknik ini kita namakan sebagai ultra long protokol, dan ini menghasilkan angka kehamilan yang baik, menghasilkan embrio-embrio yang berkualitas baik. Ya, oleh karena itu sekali lagi saya jawab tidak perlu operasi, yang perlu adalah ditekan menggunakan agonis GnRH, ya ada Tapros, ada Zoladex, ada Androlin, kemudian baru ikut bayi tabung setelah 2-3 bulan, dan itu akan mendapatkan embrio yang baik dan bisa mendapatkan kehamilan. Mengenai D-dimer pada pasien-pasien yang ikut program bayi tabung hampir pasti tinggi semuanya. Mengapa tinggi? Karena pada program bayi tabung sel telur itu banyak, kadar estradiolnya tinggi, sehingga kadar D-dimernya pun tinggi. Ya, oleh karena itu tidak heran ya D-dimer itu cukup tinggi, dan itu tidak perlu dikhawatirkan. Tingginya D-dimer bukan merupakan penyebab kegagalan bayi tabung. Itu merupakan hal yang alami, hal yang normal-normal saja. Demikian Bu Sylvia, jadi tidak perlu takut, tidak perlu ragu, silakan kontrol ke Rumah Sakit Pondok Indah. Terima kasih. Oke, semoga menjawab ya Ibu Sylvia. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada Ibu Shanti Nirmala. Jadi saya Rizky, umur 32 tahun, sudah menikah selama 9 tahun tapi belum juga dikaruniai anak. Sebagai salah satu penderita PCOS dan sedang suntik Gonal F sudah 1.200 IU, akan tetapi sel telurnya masih belum besar juga. Tahap mana pasangan suami istri harus mengambil langkah metode bayi tabung atau inseminasi, dan berapa persen tingkat keberhasilannya, Prof? Ya, terima kasih Ibu Santi Nirmala, Pak Rizky nih, Bu Rizky. Rizky umur 32 tahun ya. Kalau dibaca, Bu Rizky ini memiliki kelainan atau gangguan ovulasi yang disebut sebagai sindrom ovarian polikistik atau polycystic ovary syndrome atau PCOS. Ini khas gangguan ovulasi di mana sel telur tidak bisa berkembang sehingga tidak bisa matang dan tidak bisa dibuahi. Biasanya pasiennya mensnya tidak teratur atau kadang sering tidak haidnya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Bagaimana mengobatinya supaya hamil? Jelas prinsipnya untuk hamil sel telurnya harus dibesarkan. Dibesarkan dengan obat. Obatnya bisa obat minum, itu ada clomiphene ya, Provula, Profertil, Blesiven, Seropen dan sebagainya, atau aromatase inhibitor, Femara, Lezra dan Arimidex dan sebagainya. Atau kalau tidak mempan disuntik. Nah, ini disuntik dengan gonadotropin rekombinan atau gonal F. Memang pada pasien-pasien bayi tabung, ya teknik untuk menyuntikkan gonadotropin dalam membesarkan sel telur ini memerlukan waktu yang panjang. Dia bisa disuntik sampai dengan seminggu, bisa disuntik sampai 2 minggu, bahkan bisa sampai 4 minggu, 8 minggu. Setiap hari disuntik untuk mendapatkan 1 buah sel telur yang matang. Oleh karena itu penentuan dosis menjadi hal yang sangat penting. Kalau kita ingin pasien PCOS itu hamil alami, ya atau hamil dengan inseminasi, kita cukup membutuhkan 1 buah sel telur saja. Dan ini disebut sebagai penyuntikan dosis rendah kronik karena bisa sampai 2-3 minggu. Kapan dia harus ikut bayi tabung, kapan harus ikut inseminasi? Tentunya pasien PCOS harus ikut bayi tabung, 1 kalau spermanya jelek, nggak bagus. 2 kalau ada sumbatan di kedua saluran telur. Ya, 3 kalau sel telurnya sulit untuk dibesarkan. Ya, tentu harus disuntik dengan gonadotropin rekombinan dosis tinggi sehingga pasien harus ikut bayi tabung. Begitu. Inseminasi tentu di bawahnya bayi tabung. Kalau dia bisa disuntik dengan dosis yang rendah dan panjang bisa mendapatkan 1 atau 2 sel telur, silakan.
pasien boleh diinseminasi dengan catatan spermanya cukup untuk inseminasi, yaitu minimal 10 juta per cc jumlahnya. Baik, terima kasih Dr. Giovanni. Ya, kita lanjut ya Prof ke pertanyaan berikutnya. Selamat siang Prof, apakah pada saat pandemi seperti ini cukup aman untuk memulai program kehamilan seperti bayi tabung? Karena ini juga mungkin mewakili banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu yang pengen mulai program tapi khawatir di era COVID seperti ini. Ya, tentunya pada era pandemi ini kita melakukan mitigasi yang cukup ketat ya, rumah sakit ya menjalani protokol kesehatan, menjaga jarak, ya, mencuci tangan, memakai masker. Sangat dianjurkan pasien yang berkunjung ke rumah sakit menggunakan masker bedah dibandingkan masker kain. Karena masker bedah lebih aman. Mau menggunakan N95 juga boleh, mau menggunakan face shield juga boleh. Yang kedua, dalam mempersiapkan pasien untuk menjalani tindakan bayi tabung, kita melakukan 2 pemeriksaan screening untuk SARS-CoV, untuk COVID. Yang pertama kita menjelang stimulasi dilakukan pemeriksaan serologi atau swab antigen. Yang kedua pada saat menjelang panen sel telur maka pasien dilakukan swab PCR ya, suami istri. Sehingga dengan dasar itu kita meyakinkan bahwa pasien-pasien yang ikut bayi tabung semuanya negatif sehingga semuanya aman. Yang ketiga, sampai detik ini tidak ada data bahwa virus SARS-CoV-2 itu bisa memberikan efek untuk merusak sel telur atau merusak sperma. Belum ada data sampai di sana. Juga belum ada data bahwa infeksi ibu hamil yang terinfeksi COVID-19, anaknya kemudian akan terinfeksi karena diturunkan. Tidak, belum ada data. Jadi so far masih cukup aman. Yang paling penting adalah ikuti protokol kesehatan dan protokol-protokol yang ada di klinik. Demikian, Dr. Giovanni. Iya, terima kasih Prof. Jadi untuk yang ingin berkonsultasi langsung ke Rumah Sakit Pondok Indah FF Center tidak perlu khawatir karena kami juga sudah menjalankan berbagai protokol kesehatan seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Budi. Lanjut Prof ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Naurahwitri Anissa. Selamat siang Dok, saya ingin bertanya jika pada tes HSG pertama hasilnya kedua tuba falopi non paten, apakah ada kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang berbeda pada tes histerosalpingografi yang kedua? Silakan Prof. Ya, begini, pada pemeriksaan HSG, bila dijumpai sumbatan di kedua saluran telur, apalagi sumbatannya di bagian pangkal, di pangkal tuba atau di proksimal, ada kemungkinan itu terjadi false positif. Jadi HSG ini bisa saja pasien merasa nyeri, kemudian pada saat disemprotkan cairan dia kontraksi sehingga pangkal tubanya tertutup. Tentu hasilnya di radiologi adalah kedua tuba tersumbat. Ya, umumnya sumbatannya di pangkal itu. Dan ini yang kerap kali cukup mengecoh kita, disangkanya ada sumbatan. Padahal itu sumbatan terjadi karena adanya kontraksi dari si ibu karena kesakitan ketika di HSG. Jadi apakah mungkin mendapatkan hasil yang berbeda? Mungkin saja. Apalagi kalau HSG yang kedua, ibu dibius. Sehingga ibu lebih rileks, lebih santai, dan bisa mendapatkan hasil yang sesungguhnya. Kemudian bisa juga berbeda, misalkan yang sebelumnya tubanya tertutup, kemudian dilakukan pembedahan, ya dia terbuka, ya bisa menjadi membaik. Tetapi kira-kira hasil HSG itu bisa berbeda antara pemeriksaan pertama dan kedua kalau didapatkan oklusi tuba proksimal bilateral. Begitu, Dr. Giovanni. Oke, baik Prof. Budi. Kita masih ada pertanyaan? Kita lanjut ke Ibu Devi Lestariningsih. Saya Devi ingin menanyakan Dok, usia sudah 31 tahun, ingin program hamil, menstruasi tidak lancar, bisa dikatakan sangat tidak lancar. Hanya pernah menstruasi pada awal waktu SMP dan sampai sekarang baru beberapa kali saya menstruasi. Pertanyaannya apakah saya masih bisa hamil? Silahkan Dok. Ya, tentunya ini harus dilakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan dasar infertilitas itu adalah periksa sel telur, periksa sperma, dan periksa saluran telur. Ya, sel telur atau pematangan sel telur atau kita sebut ovulasi itu paling mudah dijumpai ya atau dideteksi dengan mencatat siklus haid. Ya, seorang perempuan yang haidnya teratur setiap bulan
maka hampir pasti 90% ibu itu akan mengalami ovulasi. Tetapi kalau perempuan tuh haidnya tidak normal, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, itu tandanya terjadi gangguan ovulasi. Dan mesti dicari apa penyebab gangguan ovulasinya. Apakah karena PCOS, ya, sindrom ovarian polikistik, apakah karena sel telurnya berkurang cadangannya, apakah karena tingginya hormon prolaktin, apakah karena gangguan sinyal di otak. Nah, ini harus diperiksa. Segera datang ke dokter, segera datang ke Rumah Sakit Pondok Indah, kita cek kenapa bisa terjadi gangguan ovulasi. Sepanjang jumlah sel telurnya banyak, pasien-pasien dengan gangguan ovulasi sangat mungkin untuk hamil. Apakah itu hamil alami, apakah itu hamil dengan program bayi tabung. Begitu. Oke, baik Ibu Devi, berarti tetap harus diperiksakan kembali ke dokter ya Bu, untuk dievaluasi terlebih dahulu seperti apa atau kemungkinan penyebab kondisi tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Prof. Ibu Messi Faridah Hendiani. Selamat siang dok, saya Messi usia 30 tahun. Hasil histerosalpingografi saya kedua tubanya non-paten dan hasil tes AMH 3,2. Suami saya berumur 36 tahun dengan hasil analisa sperma astenoteratozospermia. Pertanyaannya, apakah maksud dari hasil tes AMH 3,2 dan bagaimana cara meminimalisir kegagalan program bayi tabung dari segi pola makan dan pola hidup? Dan berapa lama sih waktu yang harus dipersiapkan untuk program bayi tabung agar peluang keberhasilannya tinggi? Terima kasih, Prof. Ya, jadi yang pertama, ya usia 30 tahun AMH itu adalah menggambarkan cadangan sel telur, menggambarkan jumlah sel telur. Ya, pasien-pasien dengan AMH 3,2 itu artinya jumlah telurnya masih sangat cukup, sesuai lah kalau umurnya 30 tahun. Rata-rata perempuan itu mengalami jumlah sel telur penurunan jumlah sel telur ketika usianya di atas 35 tahun. Jadi ini masih cukup baik jumlah sel telurnya. Dan bagaimana meminimalisir kegagalan program bayi tabung? Ya, saya kira kegagalan program bayi tabung itu penyebabnya bisa karena 3 hal. Bisa karena kualitas embrio, ya bisa karena dinding rahimnya, bisa karena transfer embrionya sulit. Kualitas embrio ini ditentukan oleh sel telur dan sperma. Oleh karena itu saya sampaikan, seperti yang saya sampaikan tadi, sangat penting kita memilih sel telur yang terbaik. Sangat penting kita memilih sperma yang terbaik. Sangat penting kita memilih embrio yang terbaik. Dan itu harus disiapkan, saya kira. Disiapkan paling tidak 60 hari ya, 30 sampai 60 hari sebelum ikut program bayi tabung. Ibu dan bapak bisa mengkonsumsi ya vitamin D, koenzim Q10, vitamin C, antioksidan tinggi ya, zinc, sehingga itu akan memperbaiki kualitas sperma dan juga memperbaiki kualitas sel telur. Saya kira demikian. Oke, baik. Kita semoga menjawab ya Ibu Mercy. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Satria Bagus Permana. Ada sedikit pertanyaan sebelum menjalani bayi tabung. Jadi istri menderita hidrosalping, kemudian diharuskan untuk menjalani bayi tabung. Namun apakah bisa untuk hidrosalping dioperasi terlebih dahulu, namun baru memulai IVF di 1 atau 2 tahun kemudian? Dan apakah hidrosalping harus segera dioperasi dan dampak yang paling berbahaya bagi kesehatan? Serta berapa besar kemungkinan keberhasilan bayi tabung bagi calon ibu penderita hidrosalping? Silakan, Prof. Baik, ya. Hidrosalping ya. Jadi hidrosalping ini juga merupakan salah satu faktor yang bisa menghambat terjadinya kehamilan pada program bayi tabung. Ya, umumnya kalau ada hidrosalping, embrio itu bisa menempel di hidrosalpingnya sehingga kehamilannya terjadi di luar rahim. Oleh karena itu, kalau ada hidrosalping, ya kita harus sangat berhati-hati. Ya, apalagi kalau hidrosalpingnya terlihat dengan ultrasonografi ya. Kita bisa klaim supaya tidak ada hubungan antara hidrosalping dengan rongga rahim, sehingga embrio itu bisa menempel di dalam rahim dengan sangat-sangat baik. Dia tidak akan lari ke dalam saluran tuba. Ini yang sangat berbahaya. Jadi kalau berapa besar kehamilannya? Oh, tentu kemungkinan hamilnya sangat besar. Tentu dengan catatan, kalau hidrosalpingnya sangat besar harus diklip terlebih dahulu atau dipotong terlebih dahulu hidrosalpingnya. Demikian. Oke, baik. Jadi untuk hidrosalpingnya harus ditata laksana terlebih dahulu ya, Prof. Ya. Oke, sepertinya ini pertanyaan yang terakhir, Prof. Oh, maaf, ada satu lagi
pertanyaan terakhir, Ibu Nia Kurniasih. Jadi usianya 43 tahun, apakah masih memungkinkan bagi Ibu Nia untuk memiliki sel telur tanpa kelainan kromosom? Tadi kan mungkin sudah sempat dijelaskan oleh Prof. Budi, silakan Prof. Waktu di awal presentasi. Ya, jadi gini, kalau kita lihat di slide saya tadi, usia di atas 42 tahun, peluang untuk mendapatkan kromosom embrio dan kromosom yang normal itu 13%. Jadi kalau kita berhasil mendapatkan satu buah embrio dengan fase blastokisa yang bagus di hari kelima, itu peluang untuk memiliki kromosom euploid normal itu 13%. Memang tidak terlalu besar kalau untuk angka hamil, bandingkan dengan usia di bawah 35 tahun ya 60% loh peluang hamilnya. Makanya ketika pasien di bawah 35 tahun peluang hamilnya sangat besar, bisa 50-60%. Di atas 42 tahun apakah masih bisa hamil? Masih. Berapa besar? 13%. Tetapi ibu tidak perlu berkecil hati. Masih ada pasangan-pasangan yang beruntung, ya tentu atas izin Allah, ya dia bisa hamil di atas 42 tahun. Apakah hamil spontan, apakah hamil bayi tabung, apakah inseminasi. Kalau pas didapatkan embrio yang normal, kromosomnya dia bisa hamil. Kira-kira begitu. Oke, karena keterbatasan waktu, sepertinya kami harus menutup Q&A pada hari ini. Begitu banyak pertanyaan yang masuk, Prof. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Prof. Budi di sela-sela kesibukan, masih meluangkan waktu dan membagi ilmunya. Nah, Dr. Giovanni, saya mengadres beberapa pertanyaan aja nih. Saya melihat ada yang bagus ya. Tentu suntik vaksin COVID. Iya. Ya. Baik, Prof. Boleh, silakan, Prof. Apakah boleh vaksin COVID? Boleh, silakan. Tidak ada masalah. Suntik saja dulu vaksin COVID 1 minggu, suntikan pertama, kemudian suntikan kedua 2 minggu, baru kemudian program hamil. Jadi itu tidak bermasalah. Kemudian overweight, ya overweight ini bisa mempengaruhi keberhasilan bayi tabung. Ya paling bagus kalau dia bisa menurunkan berat badan terlebih dahulu. Itu tentu lebih bagus, tapi kadang-kadang tidak mudah dan memakan waktu. Oleh karena itu penting sekali datang ke tempat kami. Nanti kita akan lihat apakah memungkinkan untuk langsung bayi tabung atau harus dilakukan penurunan berat badan. Ya, saya kira itu. Dan mengenai IMSI, ya IMSI adalah salah satu teknologi yang sangat penting untuk memilih sperma, ya untuk memilih sperma. Jadi terutama pada kasus-kasus dengan severe oligozospermia atau kasus-kasus dengan azospermia. Ya itu pentingnya IMSI. Ya, dan ada pasien-pasien yang memang pernah gagal dengan bayi tabung. Kami pun menyadari bahwa kegagalan ini pasti meningkatkan stres, itu pasti. Oleh karena itu yang paling penting adalah segera datang kembali, kita berdiskusi, ya kita berbicara, ya kemudian ada konselor kami bisa relieving stres, dan tentunya kita akan cari tahu kenapa bisa terjadi kegagalan nih. Apakah karena faktor embrionya tidak bagus? Kenapa embrionya tidak bagus? Apakah karena sel telurnya? Apakah karena spermanya? Atau karena dinding rahimnya? Seperti itu. Ya. Apa yang harus dilakukan sebelum bayi tabung? Ya tentu investigasi tadi cukup sederhana aja, sperma, sel telur, saluran telur. Tidak perlu periksa macam-macam. Ya HSG kalau perlu, kalau kita anggap untuk perlu menyingkirkan hidrosalping, histeroskopi tidak selalu. Ya jadi kita sudah melakukan persiapan-persiapan atau tindakan-tindakan pemeriksaan yang presisinya sangat tinggi, ya tentu juga sangat efisien untuk meningkatkan angka keberhasilan. Saya kira itu Dr. Giovanni yang bisa saya sampaikan dari beberapa pertanyaan yang sangat banyak, juga terkait dengan pasien-pasien yang AMH-nya rendah. Ya tentu ini membutuhkan dosis obat yang tinggi. Kadang-kadang tidak selalu dosis obat yang tinggi itu sel telur akan tumbuh, tetapi mungkin harus dilakukan dengan pemberian obat-obatan minum. Itu bisa bermanfaat. Demikian pula dengan suami yang varikokel, tidak selalu varikokel itu harus dioperasi, tidak selalu. Ya, pasien yang dengan sperma yang sedikit ada varikokel bisa langsung ikut bayi tabung tanpa harus melakukan operasi varikokel. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Semoga tadi jawaban-jawaban singkat dari Prof. Budi bisa menjawab begitu banyak antusiasme dan pertanyaan dan keingintahuan bagi para pasangan yang ingin mendapatkan buah hati. Ikuti terus RSPI IVF Talk berikutnya pada hari Sabtu 27 Februari 2021 pada pukul 2 siang yang akan membahas
mengenai kenali penyebab keguguran berulang bersama dengan Dr. Kanadi Sumapraja, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan fertilitas endokrinologi reproduksi, Master of Science, yang juga merupakan dokter konsultan fertilitas yang berpraktik di RSPI IVF Center. Jangan lupa cek Instagram @rspondokIndah.ivf atau @rspondokIndah untuk registrasi lebih lanjut di webinar RSPI IVF Talk. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @rspondokIndah.ivf untuk update promo dan informasi terbaru mengenai RSPI IVF Center. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan sampai bertemu lagi di webinar berikutnya. Terima kasih, selamat beraktivitas dan salam garis 2. Terima kasih.